solar. Diduga mengalami remblong di jalan menurun, sebuah truk bermuatan solar menabrak deretan warung di pasar Desa Kalijambe, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini, 1 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya luka ringan, sementara seluruh korban langsung dibawa ke RSUD Jitrowardoyo, Purworejo. Peristiwa terjadi di jalur utama Purworejo, Magelang yang ramai dilalui kendaraan. Truk dalam posisi terguling di tengah jalan dan beberapa warung tampak porak-poranda akibat benturan keras. Kemacetan panjang terjadi saat proses evakuasi truk. Ini kejadiannya kayaknya karambol, jadi ada 3 mobil, 1 mobil ini, 1 mobil carry ini, carry-nya remuk ini loh, carry-nya nih, carry-nya remuk. Tapi yang bikin agak lama karena di mobil ini ada tiga mobil yang tercepit di kabin, makanya kita usahakan supaya penumpangnya keluar dulu, baru kita evakuasi. Tim gabungan dari Damkar Kabupaten Purworejo, BPBD, Polres Purworejo, dan relawan segera melakukan evakuasi truk. Sebuah mobil pemadam bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi kebakaran karena tumpahan bahan bakar solar. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Kalijambe banjir solar. Banjir solar. Monggo ingkang badhe ngresake solar mili. Sementara itu, di tengah evakuasi truk tangki yang terguling di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, sejumlah warga justru berbondong-bondong berebut solar. Dengan membawa wadah seperti ember dan jerigen, sejumlah warga mengumpulkan solar yang tumpah di tepi jalan. Padahal solar yang tumpah telah bercampur dengan tanah dan air. Sebelumnya truk tangki yang terguling membuat sebagian muatan solar bocor ke badan jalan serta mengalir ke selokan. Di Jalan Magelang, Purworejo Magelang KM 18. Mobil tangki muatan solar. Aparat kepolisian dan petugas yang ada di lokasi sempat menghimbau warga untuk menjauh lantaran dikhawatirkan terjadi percikan api yang dapat memicu kebakaran. Wah, naik trotoar. Bertepatan jam 5 subuh. Sebuah mobil sport pabrikan Amerika Serikat alami kecelakaan tunggal di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau, Selasa dini hari. Mobil ini naik ke pembatas jalan kemudian menabrak pohon besar. Akibat kecelakaan, pengemudi terluka di leher dan dada, kemudian dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sedangkan kendaraan korban dievakuasi ke kantor polisi. Sementara itu, di Kabupaten Tangerang, Banten, sebuah mobil sedan terbalik di Jalan Pagedangan dan menutup badan jalan. Mobil pabrikan Jerman ini alami kecelakaan di tikungan, diduga karena ugal-ugalan dan sang sopir tak bisa kendalikan kendaraannya. Mobil jenis sedan ini kemudian dievakuasi, sementara korban terluka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Pekanbaru, Riau, dan Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan dengan intensitas tinggi mengubah sejumlah titik di Kabupaten Pangandaran menjadi lautan air. Wilayah yang terparah akibat banjir terjadi di Kecamatan Kalipucang dan Padaherang. Jalan provinsi penghubung Pangandaran terendam hingga 40 cm. Kendaraan roda 2 tak lagi bisa melintas, sementara warga terpaksa berjalan kaki menembus banjir demi beraktivitas. Kecamatan Padaherang, Dusun Sukasari, Desa Sukanagara menjadi wilayah terparah.
Total, rumah yang terdampak di 2 kecamatan itu mencapai 181 unit dengan rincian 31 rumah di Padaherang dan 150 di Kalipucang. Luapan terjadi karena Sungai Citandui tak mampu menampung debit air kiriman dari wilayah hulu meliputi Ciamis, Banjar, dan Tasikmalaya. Masuk rumah dari jam 1 malam. Sering ya. Biasa kalau besar kayak gini per 5 tahun sekali. Di Kecamatan Padaherang ada 2 desa, yaitu Desa Sukanegara dan di Desa Ciganjeng. Tapi ini sekarang ada pengungsi yang sambil menunggu air reda lah. Kini, sebagian warga telah mengungsi mengantisipasi adanya banjir susulan. Pemerintah setempat juga mengimbau warga agar waspada lantaran curah hujan masih tinggi. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan. Persaingan bisnis jaringan kopi lokal semakin ketat. Hal tersebut dipicu oleh meningkatnya daya beli masyarakat yang mendorong permintaan minuman kopi lebih berkualitas dan punya nilai tambah. Hal tersebut menuntut pelaku usaha untuk memiliki strategi bisnis yang jelas agar dapat bertahan dan berkembang. Salah satu solusinya yang banyak diadopsi adalah waralaba. Banyak waralaba tidak hanya menawarkan rasa yang otentik, tetapi juga mendukung petani kopi Indonesia. Tidak mudah juga bagi pendatang baru untuk bersaing dengan merek besar ini. Salah satu merek pendatang baru adalah Attitude Kopi, yang turut meramaikan peta persaingan kopi kedai lokal. Menurut pemilik Attitude Kopi, Andreas Sutrisno, Attitude Kopi hadir bersaing dengan memberikan kualitas minuman kopi yang diklaim setara dengan minuman kopi ternama. Ya, terkait bagaimana Attitude bisa bersaing dengan kompetitor yang ada, memang kami create konsep ini sangat lama, sehingga terciptalah konsep Attitude ini dengan kualitas, strategi, dengan harga yang relatif sangat bersahabat lah dengan pencinta kopi. Istilah ngopi cantik yang digandrungi anak milenial dan Gen Z salah satu pendorong menjamurnya kopi shop di berbagai wilayah Indonesia. Tak sedikit masyarakat yang mengutamakan suasana tempat minum kopi, namun masih banyak juga peminat kopi yang mencari cita rasa sebagai tujuan utama. Yang tempatnya nyaman, terus juga cozy, terus juga enak buat ngobrol bareng teman-teman juga. Kalau aku sih lebih ke nikmatin rasa kopi dulu ya gitu. Kemudian yang pasti ya tempatnya harus asik, harus nyaman. Seiring dengan meningkatnya jumlah pemain di industri kedai kopi lokal, inovasi dan diferensiasi produk kopi juga menjadi faktor krusial untuk mampu bersaing.